Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan option di menu scraper. Ya, jadi bagi yang mungkin belum tahu cara penggunaan data scraper, khususnya bagian scraper bisa mengakses video sebelumnya ya di part 1. Oke, kita langsung aja masuk ke menu option di sini. Nah, ini saya akan coba jelaskan ulang ya. Jadi settingan defaultnya atau standar dari option itu sendiri, pertama persennya di set 10% di sini. Nah, kalau kita set persen berarti range yang di bawah ini otomatis tidak digunakan. Jadi terdisable dengan sendirinya. Nah, kalau kita mau pakai range maka kita hapus nih untuk persen. Oke. Saat ini range aktif dan kita bisa setting mau berapa sampai berapa, lalu di markup harga berapa. Jadi maksudnya ini ya, saya jelaskan sedikit. Pertama nih, range 1 berarti kalau produk supplier harganya 0, dari harga 0 sampai 49.000 bla 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 itu, maka kita markup senilai Rp10.000. Di range 2 juga sama. Ketika ada produk yang harga 50.000 sampai 99.000, maka kita markup seharga Rp20.000. Sampai sini paham ya? Simple kok ini cara untuk menggunakan range. Oke ya, lanjut. Ini image. Nah, random image itu jadi kan kita coba kasih sampel tes ya. Kita lihat nih toko ini nih, custom link ya biar cepet aja kita. Oke. Oh, kebetulan di toko ini hanya ada dua foto ya. Kita coba cari yang lain. Coba Kalapak, Shopee deh. Biasanya Shopee banyak nih fotonya nih. Aduh, ini satu juga. Cari yang lain ya. Oke. Pada satu semua sih. Nah, kita cari yang lain ya. Sorry. Nah, di sini kan kita lihat ada 5 foto. Nah, kalau seandainya kita pilih option, kita checklist ini, berarti urutannya tidak akan sama dengan yang ada di supplier. Seperti itu. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi diacak lagi urutan fotonya seperti itu. Oke, paham sampai sini ya terkait dengan random image. Nah, download image ini maksudnya apa? Jadi download image itu kita mau download nggak image dari supplier atau hanya menggunakan link saja kayak gitu. Mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi saat ini kalau kita mau upload itu kita menggunakan fitur mass uploader dari marketplace, dimana yang dibutuhkan itu hanya URL link image-nya saja. Jadi kita sebenarnya nggak perlu lagi untuk mendownload image-nya kayak gitu loh. Nah, tapi kalau seandainya ada kebutuhan khusus, misalnya nih kita mau download image supplier, lalu kita edit, lalu kita upload lagi, silakan, nggak ada masalah. Itu juga bisa. Makanya ada pilihan image dan link. Berarti ini kita mendownload kayak gitu, mendownload image-nya. Nah, nanti akan ada caranya tersendiri bagaimana supaya image yang udah kita download tadi kita upload lagi dulu ke hosting image sehingga bisa menggunakan di mass uploader-nya. Kayak gitu ya. Oke, nah nextnya ini find and replace. Apa sih maksudnya? Jadi ini sebenarnya fungsinya untuk mengganti kata-kata yang ada di deskripsi. Contoh biasanya kan ada yang menampilkan nomor telepon di deskripsi, atau misalnya ada yang menampilkan akun IG-nya, lalu misalnya kontak personnya seperti. Nah, itu kita bisa ganti-ganti di sini. Kalaupun memang mau dihapus, contoh aja nih, misalnya 08 bla 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 mau dihapus nih, berarti ini replace-nya
kasih spasi aja. Itu caranya menghapus. Kalau seandainya mau ganti dengan nomor kita bisa. Ini otomatis mengganti. Tapi kalau untuk yang sifatnya kompleks, misalnya kita mau ganti satu baris misalnya, atau enggak kita mau ganti 2 baris, itu kan kompleks tuh ya, panjang. Saran saya sih jangan di sini. Lebih baik setelah hasilnya kita buka di Excel, kita bisa find and replace dengan fitur yang ada di Excel. Itu lebih gampang. Kenapa? Karena dengan kita setting di sini itu akan lebih kompleks, lalu akan mengganggu proses scraping. Jadi akan lebih lama untuk scraping. Jadi saran saya sih ini sebenarnya untuk yang simple aja sih, ya. Seperti itu. Nah, nih lanjut, kita ada prefix dan postfix title. Maksudnya apa sih? Contoh ya. Contohnya nih, kita punya contoh nih. Nih, ini kan title-nya nih. Nah, title ini kan kita kadang-kadang mau ganti. Kita bukan mau ganti, mau tambahin nih bagian depan atau bagian belakang dari title. Misalnya kita mau promo gitu ya. Promo. Gitu. Promo terus buruan. Gitu ya. Atau misalnya tunggu apa lagi, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara kita tambahkan di prefix dan postfixnya di sini. Ini kok ada pilihan 1, 2, dan 3. Sebenarnya sih dengan kita bikin misalnya tadi ya promo terus apa ya biasanya di depan ya, selamat datang gitu ya, atau apalagi ya, misal welcome kayak gitu ya. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kita bisa kasih opsi lebih dari 1 untuk title prefixnya. Jadi seandainya kita punya 10 produk yang mau kita scraping, ya udah, ini tinggal kita tambahin misalnya nih, nanti di antara 10 produk itu akan acak nih, ada yang kedapetan bahwa di depannya ada promo, ada selamat datang, ada welcome kayak gitu. Jadi nggak cuma satu jenis prefix yang kita tambahkan, tapi bisa jadi 5 atau 4 ya gitu. Bebas aja. Ini sebenarnya kalau mau ada tambahan lagi silakan aja, tambahin aja terus nih. Ini ada separator ya, pastikan ini ada pipe 2. Seperti itu. Tambahin lagi aja apa kayak gitu ya. Misalnya diskon kayak gitu. Oke ya, paham di sini. Nah, postfix juga sama, nggak ada beda. Jadi tinggal ditambahkan aja postfixnya. Tadi misalnya ayo gitu ya. Terus tunggu apa lagi? Satu lagi buruan. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi nanti hasilnya akan beda-beda. Bisa jadi ini depannya promo, belakangnya buruan, atau selamat datang belakangnya buruan, atau welcome belakangnya tunggu apa lagi kayak gitu ya. Oke ya, paham ya. Nah, lanjut bagian bawah yaitu deskripsi, sama seperti yang title, bedanya ini akan menambah di depan dan di belakang dari deskripsi itu sendiri. Jadi bisa jadi gini, ini terima kasih dan lain-lain gitu ya di bagian postfix, atau di sini sama kayak tadi misalnya selamat datang di toko kami ya gitu ya. Seperti itu. Nah, baiknya memang kita optimasi di bagian ini. Jadi kita harus membuat datanya itu unik dan tidak sama persis seperti yang ada di supplier kayak gitu ya, untuk mengurangi yang namanya footprint. Jadi footprint itu sesuatu jejak yang kita tinggalkan sehingga marketplace itu tahu bahwa kita ini sebenarnya mengcopy data dari supplier. Makanya banyak banget terjadi banned itu ya karena datanya hampir sama persis, bahkan sama persis dengan yang ada di supplier kayak gitu. Kita scraping di Topet, upload di Topet lagi dengan data yang sama, gimana nggak di banned ya gitu kan ya.
Maka dari itu untuk saat ini kita tuh bukan, jadi kebanyakan member itu maunya cepat aja, yang penting gue scraping, gue upload, gue tunggu hasilnya. Padahal zaman sekarang dropship udah nggak bisa seperti itu lagi. Dropship itu harus optimasi. Karena apa? Karena tadi udah banyak banget orang yang melakukan hal yang sama persis dengan kita lakukan. Jadi cuma scraping, upload, scraping, upload. Apa bedanya dengan orang-orang yang lain kayak gitu? Jadi kita tuh harus bisa lebih melakukan hal yang unik sehingga kita bisa menang di persaingan dropshipper kayak gitu loh. Paham ya sampai sini? Jadi dropship bukan adu cepat berjualan, tapi dropship itu bagaimana kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang menjadi apa yang bisa kita tonjolkan di toko kita, seperti itu. Jadi yang pertama, yang paling penting banget itu riset produk, riset supplier itu penting banget. Yang kedua ya tadi optimasi, jangan sampai kita hanya ambil apa adanya aja di suppliernya. Itu yang jadi penyebab kenapa kok saya banned ya, tiba-tiba banyak banget yang banned ya. Teman-teman perlu tahu, dan scraper ini nggak ada hubungan loh dengan akun kalian di marketplace. Coba aja cek, kalian mau scraping itu nggak ada minta login kan, nggak ada. Jadi kalaupun kena banned itu bukan dari scraper. Terbanned atau tidak, kalau memang terdeteksi menggunakan bot, itu besar kemungkinan karena ada footprint yang tertinggal. Footprint yang tertinggal sehingga marketplace bisa tahu, oh ternyata ini mah hasil copas nih. Contoh tadi deskripsi, di deskripsi ternyata ada tuh. Jadi bayangin aja kita punya toko di Topet, nggak taunya di deskripsi ada link Shopee, ada link IG. Ya gimana nggak kena banned sama si marketplace? Paham ya sampai sini ya? Jadi harus benar-benar kita perhatikan sebelum di-upload tuh, benar-benar kita perhatikan dulu. Jangan sampai nanti ada yang ketinggalan. Kayak gitu. Oke, ini semua penjelasan terkait bagaimana settingan option ya. Saya rasa simple sih, nggak yang terlalu rumit bagian ini ya. Nanti juga tinggal kita lihat hasilnya saja. Nah, setelah kita ganti, contoh ya, saya mau ganti ini 5% aja. Lalu ini saya coba random, bebas lah ya. Nggak usah dah, terus saya nggak mau download image. Nanti bisa dicoba-coba sendiri kalau mau dicobain ya. Kita coba sampel aja nih gitu ya. Terus misalnya replace satu toko deh ya. Mana tadi? Contoh yang ini. Nih, garansi distributor 3 bulan. Kita coba cek. Kita ganti aja lah ya. Nah, ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. Kita hapus. Masih. Oke, prefixnya. Oh iya, kalau seandainya kalian cuma punya ada 1 atau 2 prefix, berarti ini dihapus ya prefix ketiga. Jangan sampai masih ada prefix ketiga, nanti bakal ke bawah dianya. Jadi tapi kalau ini tidak digunakan, jangan diganti, jangan dihapus, biarin aja. Paham ya sampai sini ya? Oke, misalnya tadi promo atau diskon. Nah, di sini buruan. Tunggu apa lagi? Cepetan sebelum kehabisan. Oke. Bagian sini welcome gini ya. Welcome, lalu selamat datang, spasi biar nanti di sananya ada spasi. Apa lagi ya? Hai. Ya. Postfix ini
Coba ya kita abaikan aja nih, nggak apa-apa. Oke, udah semua. Nah, ini kan tadi optionnya default. Kalau teman-teman nih mau menyimpan settingan ini dan nanti akan digunakan lagi ke depannya, ini kita ubah aja. Contoh nih, OPT1 ya, saya save. Oke, lalu klik save. Nah, set default ini apa? Jadi sana kita udah setting kayak gini, terus waduh, gue pengen balik ke asal deh, tapi bingung yang mana yang asal, kan tinggal set default aja, klik ini aja ya. Oke, saya coba save ya. Save. Oke, close. Tadi kebuka 2 kali. Kita coba cek. Ini ada OPT1. Nih, masih ada kan? Kita save, kita cek. Oke. Nah, lalu tadi kan kita mau scraping custom link aja ya, biar cepet nih. Kita don't save, custom link. Oh iya, kita hapus dulu aja biar kita nggak bingung nanti di mananya. MP custom, mana custom, kita hapus aja ya isinya ya. Ini hasil scraping sebelumnya, jadi biar nggak ketimpa kita hapus aja karena nggak kepake juga. Kita pilih marketplace, start. Oke, kita tunggu. Kita lihat hasilnya. Tadi yang kita kasih replace BL ya kayaknya ya. Ada nggak nih stiker BL? Nih, ada promo kan? Ada buruan. Tuh. Deskripsi tuh, ada welcome, ada hi, ada selamat. Kayak gitu. Ini nah, kadang-kadang member juga sekali saya jelasin, kok ini satu baris nggak kelihatan nih deskripsinya. Teman-teman tinggal aktifkan wrap text-nya aja. Sorry, maksudnya dimatikan ya. Tuh, udah kelihatan tuh, kebaca sampai bawah. Tapi agak sedikit ribet, jadi lebih baik kita gedein aja bagian ini. Nah, nih tadi yang saya hapus, kehapus kan? Udah nggak ada tadi. Diganti dengan spasi. Tuh, lihat. Simple ya. Jadi di sini ditambahin selamat datang. Lalu coba kita aktifkan lagi deh wrap text-nya. Ctrl A, wrap text. Oke, kita balikin lagi. Sip. Nah, ini tadi harganya kita kasih 10%. Contoh 15.000. Jadi 16 tadi 5% atau berapa persen ya? Kita cek. 5%. Jadi 15.000 dikali 0,05 ya. $750. Nah, gini teman-teman. Kalau kita main persentase, tentunya pasti angkanya bisa jadi ketemunya yang aneh-aneh ya, karena kan namanya persentase nih. Ini kebetulan persentasenya angkanya nggak ada yang aneh-aneh nih. Coba kalau 21.000 kita coba nih. Nah, kan 1050 nih. Nah, ini biasanya kalau di kita itu kita bulatkan angkanya ya teman-teman. Jadi kalau seandainya nih value-nya itu di bawah 1000, itu akan pembulatan ke bawah. Contoh tadi kan 15.000 ya. Pembuatan ke atas atau ke bawah ya? Pembuatan ke atas. Sorry. Contoh yang tadi ya, nih. Ini kan 21.000, sedangkan ini 1.050. Nah, ini maka jadi 23.000, berarti kan ada selisih 2.000. Nah, jadi ini 1.050 dibulatkan menjadi 2.000. Seperti itu. Ya, jadi ini kan kita sampel berdasarkan 0,5% dari yang ini. Dapatlah 1.050. Nah, sedangkan harga jualnya ternyata 23.000, bukan
22.050 seperti itu ya, paham ya. Jadi memang kita pembulatan ke atas semuanya. Nah, yang tadi ini 15.000 itu kan hasilnya 750. Kita bulatin dengan jadi 1.000 seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, ini tadi kebetulan kita nggak ngambil image-nya, dan juga tadi random link di ini nggak ya? Random, oh nggak juga. Tapi nanti bisa dicoba-coba ya teman-teman ya. Jadi simpelnya seperti itu. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan teman-teman bisa lancar dalam menggunakan Describer ya. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih.